Shalom, selamat pagi Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Kiranya kasih Kristus terus menaungi seluruh hidup kita. Mari kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini dari Kejadian pasal 43 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-34. Sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Sukacita senantiasa menghampiri hidup kami ya Tuhan, karena kami adalah milik-Mu dan Tuhan adalah milik kami. Kami sungguh bersyukur karena anugerah dari Tuhan senantiasa kami alami dan kami nikmati dalam seluruh kehidupan kami. Kami akan membaca firman-Mu Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus, kiranya kami memahami dan melakukan seturut kehendak-Mu. Layakkan kami Tuhan. Ampuni kiranya segala dosa dan kesalahan kami. Kami sambut firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 43, ayat 16 sampai dengan ayat 34, berbunyi demikian. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan, dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini." Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu, karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, "Yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil." Karena itu, mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, "Mohon, bicara Tuan. Kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami." Tetapi jawabnya, "Tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uang itu telah kuterima." Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sesudah itu, mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. Sesudah itu, ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat. Lagi katanya, "Apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia?" Jawab mereka, "Hambamu, ayah kami, ada selamat. Ia masih hidup." Sesudah itu, berlututlah mereka dan sujud. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, "Inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku?" Lagi katanya,
Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku." Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu, merindukan adiknya itu. Dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Sesudah itu, dibasuhnyalah mukanya, dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, "Hidangkanlah makanan." Lalu dihidangkanlah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri. Sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Amin, firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, kelemah lembutan. Perpisahan dengan orang yang dikasihi tentu membawa rindu yang amat dalam. Rasa ingin segera bertemu tentu menghampiri. Demikian rasa yang dialami oleh Yusuf dalam bacaan ini. Sekian lama berpisah dengan keluarga oleh karena iri hati saudara-saudaranya yang begitu besar kepada Yusuf, sehingga memuncak ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Bisa kita bandingkan dengan Kejadian pasal 37 ayat 12 sampai ayat 36. Namun demikian, kasih Allah pada Yusuf. Dengan proses hidup yang dialami oleh Yusuf, justru membawa Yusuf makin dewasa dalam iman, makin dewasa dalam segala sesuatu, melihat proses hidup sebagai cara Allah untuk mempertahankan kelangsungan hidup secara luas bagi keluarga besar Yusuf. Dan dalam banyak hal, Yusuf pun merasakan betapa besar proses yang dialaminya, bahwa Tuhan senantiasa memelihara, Tuhan senantiasa menyertainya dalam seluruh kehidupannya. Harinya pun tiba saat Yusuf berjumpa dengan saudara-saudaranya, sebagaimana yang dibaca dalam bacaan kita ini. Suasana terharu pun meliputi. Pertama-tama, Yusuf menanyakan tentang kabar ayah mereka, ayat 27 bacaan ini. Lalu memandang pada saudara-saudaranya dan melihat Benyamin adiknya, ayat 29 bacaan ini. Karena begitu terharu, Yusuf tak mampu menahan diri, menahan tangisan, sehingga masuk ke kamar dan menangis di kamar. Ayat 30 bacaan ini. Setelah keluar dari kamar, Yusuf meminta untuk dihidangkan makanan. Yusuf menikmati makanan bersama dengan saudara-saudaranya. Ayat 31b bacaan ini. Walau demikian, makanan tersebut ditersendirikan bagi Yusuf, ditersendirikan bagi saudara-saudaranya, dan ditersendirikan dengan orang-orang Mesir yang makan pada saat itu. Secara manusiawi, tentu Yusuf bisa saja membalas perlakuan saudara-saudaranya ketika saudara-saudaranya telah menjualnya sekian waktu yang lalu. Namun oleh kasih karunia Allah pada Yusuf, Yusuf tidak melakukan hal demikian. Hati Yusuf yang begitu lembut justru menerima saudara-saudaranya dan melihat rancangan Allah dalam seluruh kehidupannya.
Dengan pengorbanan Yusuf yang begitu besar, masa depan keturunan Yakub atau Israel terpelihara di dalam Tuhan. Tentu demikian, rancangan Allah bagi manusia melalui keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oleh pengorbanan Yesus Kristuslah manusia memperoleh keselamatan. Sehingga proses kehidupan yang dijalani oleh setiap manusia yang percaya kepada Kristus Yesus setidaknya dilihat sebagai proses untuk menuju pendewasaan iman, sehingga tidak serta-merta putus asa menghadapi seluruh kehidupan ini, namun percaya pada rancangan Tuhan. Salah satu buah roh dalam Galatia pasal 5 ayat 23 adalah kelemah lembutan. Demikianlah Yusuf menampilkan sikap yang semestinya dimiliki oleh orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kelemah lembutan perlu ditampilkan, perlu terpelihara dengan baik. Siapakah yang tidak sakit hati menerima perlakuan yang buruk dari sesama? Namun Yusuf dapat mengendalikan diri dan melihat semua proses hidupnya sebagai rancangan dari Tuhan. Mari kita melihat setiap rancangan Tuhan dalam hidup kita, dalam pandangan iman, dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam seluruh kehidupan yang Tuhan perkenankan. Mari terus menatap hidup dalam pandangan dengan iman bersama dengan Kristus, melihat proses hidup ini sebagai cara Tuhan untuk membentuk setiap orang yang berkenan kepadanya. Jangan sia-siakan hidup tanpa beriman kepadanya. Roh Kudus menyempurnakan firman Tuhan ini dalam seluruh kehidupan kita semua. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, hanya karena kuasa dan kasih-Mu lah kami boleh menjalani hidup ini. Demikian firman-Mu telah kami dengarkan di pagi hari ini Tuhan. Kami belajar dari satu kisah, yaitu kisah kehidupan Yusuf. Biarlah seluruh proses kehidupan yang kami alami dalam hidup kami, dalam rancangan-Mu, kami sungguh percaya. Biarlah ya Tuhan kami pun dianugerahi kelembutan hati, seperti yang dialami oleh Yusuf dalam bacaan ini. Kasih karunia-Mu menyertai seluruh hidup kami Tuhan. Disempurnakanlah firman-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus, dan kami senantiasa hidup dalam pengharapan hanya pada Tuhan saja. Kami menaruh harap hanya padamu Tuhan, untuk hidup yang boleh kami alami. Biarlah senantiasa kami terpelihara di dalam Tuhan, dalam seluruh perjuangan kehidupan kami. Walaupun dalam perjuangan kehidupan ini, senantiasa kami pun mengalami dalam tuntunan dan kasih-Mu, walaupun itu mungkin berat bagi kami. Namun ajari kami untuk melihat dengan iman setiap proses kehidupan yang Tuhan bentuk bagi masing-masing kami. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk gumul dan juang masing-masing kami. Biarlah kami dimampukan menjalani hidup ini dalam tuntunan dan kasih-Mu. Berkatilah seluruh rencana kehidupan kami Tuhan, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kami senantiasa menjalani hidup ini dalam takut akan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan setiap umat-Mu yang ada dalam kelemahan tubuh. Biarlah segala perawatan yang diterima, Tuhan berkenan atasnya, dan senantiasa memberkati setiap keluarga yang terus mendampingi. Kami berdoa kepadamu untuk setiap orang tua kami yang telah lanjut usia. Peliharakan senantiasa ya Tuhan. Demikian kami berdoa bagi setiap umat-Mu yang ada dalam duka cita. Hiburkanlah ya Tuhan, kuatkanlah. Kiranya senantiasa menaruh harap hanya pada Tuhan saja. Bersyukur kepadamu untuk setiap umat-Mu yang boleh menikmati usia karunia Tuhan. Kiranya setiap usia yang Tuhan perkenankan boleh dipakai untuk terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, mendoakan setiap anak-anak-Mu dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam masa pertumbuhan. Tuhan memelihara senantiasa, Tuhan menguatkan senantiasa, dan biarlah kasih karunia-Mu
terus menyertai dalam hidup yang Tuhan perkenankan. Kami berdoa untuk kehidupan kami berbangsa dan bernegara, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai, terutama pemimpin dan pemerintah kami. Kekuatan, kesehatan yang baik, Tuhan kiranya anugerahkan. Bapa kekasih jiwa kami, demikian kami berdoa untuk pelantikan serentak kepala daerah di Indonesia. Kiranya semuanya boleh berlangsung dengan baik dalam kuasa dan kasih-Mu. Ampunilah kiranya dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Ibu Bapa, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian. Kasih Tuhan kita Yesus Kristus menaungi senantiasa.